Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Riza. Video ini merupakan video UTS mata kuliah Aquacultur yang dibimbing oleh Pak Ilham Zulfahmi. Adapun soalnya yaitu soal pertama, jelaskan kelebihan pakan alami dan pakan buatan. Jadi kelebihan dari pakan alami itu adalah mudah dicerna oleh ikan, ikan yang dihasilkan sehat, terus tidak mencemari lingkungan dan dapat diberikan untuk larva ikan. Selanjutnya ada kelebihan dari pakan buatan. Jadi kelebihan dari pakan buatan itu dia tidak butuh perawatan yang lama, terus dia hemat tenaga kerja, kandungan nutrisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Soal yang kedua, menjelaskan bagaimana kandungan proksimat mempengaruhi kualitas pakan. Jadi di dalam kandungan proksimat itu dia terdapat beberapa nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, kadar abu, kadar air, dan serat kasar. Jadi protein yang dibutuhkan oleh ikan itu dia harus terdapat 10 asam amino esensial, karena kualitas pakan dikatakan rendah jika kandungan asam amino esensial ini juga rendah. Kebutuhan protein ikan tergantung pada ikan. Apabila ikan semakin tua umurnya, maka semakin rendah kebutuhan proteinnya. Sebaliknya, apabila ikan semakin muda, maka kebutuhan protein pada ikan itu akan semakin tinggi. Kadar protein optimum yang dibutuhkan oleh ikan adalah 25-50%. Selanjutnya ada lemak. Lemak itu sangat dibutuhkan oleh ikan karena untuk menjaga keseimbangan dan daya apung ikan dalam air. Pakan yang baik dapat mengandung 4-18% lemak. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat itu juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan. Jadi apabila pakan yang mengandung karbohidrat yang tinggi akan menunjang pertumbuhan ikan. Jika rendah karbohidrat di dalam pakan ikan akan menghambat pertumbuhan ikan. Soal yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kerentanan serangan ektoparasit pada ikan. Jadi faktor ini ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu meliputi faktor-faktor di luar dari ikan yang berpengaruh terhadap tingkat patogenitas dari parasit maupun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan ikan sebagai inang. Jadi faktor eksternal itu meliputi lingkungan, vektor, dan parasit itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini yang berkaitan dengan individu ikan itu sendiri sebagai inang. Faktor internal ini meliputi genetika, nutrisi, jenis dan umur ikan, dan aktivitas ikan itu sendiri. Soal nomor 4, apa kaitannya antara ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya? Jadi, ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya sangat berkaitan. Karena apabila kita mempelajari ilmu morfologi ikan, kita dapat mengetahui apabila benih atau ikan yang akan dibudidayakan itu memiliki morfologi yang sempurna, dalam artian organnya lengkap dan tidak cacat, kemudian gerakannya aktif dan lincah, dan memiliki warna yang cerah. Nah, dengan mengetahui ilmu morfologi ini akan menunjang keberhasilan budidaya ikan, serta akan mendapatkan ikan yang berkualitas. Soal yang kelima, jika Anda diberikan pinjaman modal untuk melakukan kegiatan budidaya dan Anda harus mengembalikan modal usaha dalam jangka waktu tertentu, budidaya ikan lele atau budidaya udang faname yang dipilih, jelaskan alasannya. Jawabannya adalah ikan lele. Karena budidaya ikan lele selain dapat dibudidayakan dalam kolam, juga dapat dibudidayakan dalam ember. Masa panennya pun juga tidak terlalu lama, hanya berkisar selama 3 bulan sekali.
Dan untuk perawatannya pun tidak terlalu susah karena air kolamnya pun bisa diganti apabila sudah memasuki masa panen. Istilahnya tidak menguras banyak energi dalam perawatannya. Jadi keuntungannya pun akan cepat putar balik untuk modal usaha selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.